Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi bersama saya Rodif di channel Narasi Moderat. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama sahabat-sahabat saya, ada 3 orang. Yang bertopi ini ada Joko Priyono, kemudian ada Nahrawi, dan yang di samping saya tepat ada Ahmad Kurnia Sidik. Mereka ini adalah kader-kader PMII Solo yang kali ini kita bisa berkumpul di Pekalongan. Ceritanya ini khususnya Joko dan Ahmad ini sedang bersafari sejarah gitu, menelusuri jejak-jejak PMII Kota Solo sampai ke Cirebon, karena ada simbol-simbol sejarah yang ternyata harus disambangi hingga ke sana. Dan ini ada Nahrawi sebagai tuan rumah di Pekalongan. Kita ingin diskusi ngomong kenapa sih kok mereka ini sampai seserius ini menelusuri jejak-jejak peradaban sejarah PMII Kota Solo. Apa yang memotivasi hingga mereka melakukan ini dan untuk apa gitu ya. Jadi kita ingin coba bedah, kita tanyakan ke mereka semua. Mat, gimana kabar Mat? Alhamdulillah baik, Mas. Joko yang dari Cirebon, ini perjalanan sehat-sehat. aman ya perjalanan ya. Alhamdulillah. Nahrawi sebagai pengurus cabang yang hari ini masih aktif. Alhamdulillah sehat. Kapan terakhir berkegiatan di Solo ini? Terakhir mungkin tahun kemarin nih, Wah, 2019. ini pandemi ini memang membuat banyak aktivitas, salah satunya organisasi jadi berbeda ya. Banyak aktivitas offline yang kemudian digeser dengan online, atau sahabat-sahabat yang semestinya berkumpul berkegiatan bareng tapi karena faktor pandemi atau karena faktor malas saja ya, atau belum sempat sehingga belum bisa berkumpul secara offline. Nah, khususnya untuk Joko dan Ahmad ya. Joko mungkin di sini sebagai apa ya, Jok? Pelaku penelusuran jejak sejarah ini atau apa nih? Mungkin bisa Kader PMI saja. gimana? Sebagai kader PMI. Oh, sebagai kader PMI yang saya sebut punya kepedulian dan perhatian terhadap sejarah di PMI Kota Solo khususnya. Dia ingin mengangkat ini karena tadi itu pantikannya. Kenapa kita ngobrol ini? Karena Nahrawi itu bilang, dia meminjam istilahnya Habib Lutfi, bahwa orang-orang seperti mereka ini penting adanya, yaitu untuk apa tadi istilahnya? Biar tidak kepaten obor, begitu istilah yang sering disampaikan oleh Habib Lutfi di banyak ceramahnya. Karena beliau kan dalam setiap ceramahnya sering ngomong sejarah ya, bahwa menjadi bangsa Indonesia itu jangan sampai lupa dengan sejarahnya, karena dengan sejarah itulah kemudian kita dalam melangkah ke depan itu bisa bijaksana, bisa tepat, tidak salah langkah, kira-kira gitu. Nah, orang-orang seperti mereka tadi dibilang oleh Nahrawi ini penting adanya di PMII karena mungkin sangat sedikit. Kita semua ini kan pernah ada di PMI atau bahkan ada yang masih di PMI nih, di struktur yaitu Ahmad dan Nahrawi. Kebanyakan dari kita ya berorganisasi biasa, kita berkegiatan, diskusi, bikin acara ini dan itu, tapi kadang-kadang tidak sampai terpikirkan untuk mengetahui atau menelusuri bahkan apa sih PMI sebenarnya gitu, dari mana titik mulanya PMI ini berasal. Misalnya ngomong PMI UNS, PMI Solo gitu, siapa dulu ketua pertamanya, kapan kemudian ada masa-masa vakum, kenapa proses itu kok sampai terputus hingga vakum gitu. Nah, mumpung ada Joko dan Ahmad di sini yang baru saja melakukan safari sejarah ke Cirebon, mereka berdua ini bisa bercerita ke kita semua. Mungkin Joko bisa mengawali ceritanya, apa sih yang melatari perjalanan safari sejarah kalian berdua ini? Oke, terima kasih sahabat Radif atas kesempatannya. Saya kira memang dalam hal ini menelusur sejarah menjadi bagian penting ya dalam mengetahui organisasi secara keseluruhan ya, karena saya mengalami semacam keresahan ketika memang berproses di dalam PMI itu sendiri, termasuk bagaimana menelusur katakanlah di lingkup Solo saja begitu. Awal mula masing-masing komisariat katakanlah di UNU, kemudian UNS, kemudian
UMS dan kampus-kampus yang lainnya itu secara pasti itu di tahun berapa. Ya ini karena mumpung masih ada beberapa ya ketua cabang Solo yang bisa dibilang sepuh, yang masih sugeng dan bisa diwawancarai, termasuk kemarin itu kan kita bertemu dengan Pak Badawi itu ketua cabang tahun 78 sampai 81, kemudian ada Pak Nukbah itu ketua cabang 82 83. Yang menarik memang tepat sekali ketika itu ketua cabang di eranya Pak Badawi, di mana Solo itu pasca vakum selama 6 tahun. Kurang lebih selama tahun 72 sampai 78 itu Solo vakum, nggak ada kepengurusannya. Dan karena memang ada faktor yang berpengaruh di sana, terutama adalah independensi PMI terhadap NU. Nah, situasi ini tentu saja menarik bagaimana pengaruh ataupun implikasi keberadaan independensi PMI terhadap NU di tahun 72 itu juga sangat begitu memiliki dinamika tersendiri bagi PMI itu sendiri, yang kemudian coba kita gali banyak mengenai situasi dan kondisi di Solo pada waktu itu. Dan selebihnya memang kita juga perlu banyak data ya, utamanya memang bagaimana kepentingannya juga adalah menelusur sejarah dan menarasikannya baik itu di tingkatan cabang atau bahkan di komisariat. Benar-benar. Tapi tadi Joko bilang bahwa kurang lebih 6 tahun PMI Solo itu vakum dalam kepengurusan ya. Tapi anggotanya kalau kata Pak Nukbah yang kalian datang itu gimana? Apakah masih kalau ada? Secara anggota itu ya ada, maksudnya status PMI ya. Tapi memang secara organisasi ya nggak ada sama sekali. Artinya memang selain karena memang faktor pengaruh independensi terhadap PMI terhadap NU, juga bagaimana huru-hara awal-awal Orde Baru ya, yang terjadi di dalam negara itu sangat begitu berpengaruh terhadap PMI itu sendiri. Yang kemudian nanti kan kita masuk dalam isu mengenai Pancasila sebagai asas tunggal ya. Yang nanti bagaimana relasi PMI dan gerakan-gerakan eksternal itu di era Orde Baru. Ada kemudian penyusunan KNPI yang itu tujuannya adalah bagaimana kepintaran teman-teman ekstra kampus itu bermitra dengan pemerintah lewat KNPI agar tetap bisa melakukan kegiatan. Oke, sebelum lebih jauh mungkin Joko bicara mengenai apa oleh-oleh yang didapat dari wawancara dengan Pak Nukbah, saya pengen tahu Ahmad sebagai pengurus di komisariat PMI Kentingan ya. Jadi sebagai kader komisariat, apa sih Mat, menurutmu pentingnya kamu sampai jauh-jauh ke Cirebon, ke sana kemari, dan mungkin sebelum ke Cirebon kan juga sudah beberapa fragmen kamu temukan gitu ya. Apa yang kamu anggap ini penting gitu loh? Jadi gini Mas Rodif, kalau boleh meminjam istilah-istilah intelektual ya Mas, aku pengen ngutip salah satu tokoh, itu Profesor Yale University, Felix gitu ya. Dia ahli sejarah, ngomong gini Mas, hari ini setiap generasi maupun hari ini atau ke depan lah katakan seperti itu, penting kiranya untuk mengetahui narasi-narasi sejarah yang sudah terjadi. Karena apa? Memang narasi sejarah itu nggak akan berulang. Tapi ketika kita memahami narasi sejarah, kata Timothy, kita bisa menentukan pola-pola ke depan. Karena ketika kita menemukan satu pola dalam narasi sejarah, besar kemungkinan kita bisa menentukan pola ke depan atau mengambil sikap untuk apa yang harus kita hadapi di masa depan, kurang lebih seperti itu. Nah, itu kata siapa tadi? Timothy Snyder, itu alumni Profesor Yale University. Ada bukunya yang baru terbitkan di Gramedia itu tentang tirani. Nah, beliau pun juga berangkatnya dari narasi sejarah gitu untuk belajar menghadapi hari ini dan masa depan. Nah, bagi saya yang hari ini masih ibarat katanya masih berendam lah di dalam kolam-kolam Kotomono. Kolam-kolam PMI itu, penting kiranya saya memiliki tanggung jawab gimana biar nanti khususnya saya kemudian sahabat-sahabat lain ke depan nggak terputus gitu pengetahuan akan PMI. Nah, karena
ketika kita terputus gitu kan, kita kehilangan setengah dari pengetahuan itu kalau menurut saya pribadi. Jadi misalnya hari ini gitu kan ngomong kumpul gitu kan, misalnya ada adik-adik gitu, sahabat-sahabat lah gitu bahasanya, tapi yang nanti di depan kita. Kemudian ada Mas Rodif gitu kan, nggak kenal Mas Rodif siapa gitu. Padahal kan Mas Rodif pernah berproses. Nah ini juga pernah kejadian ketika waktu itu Pak Nubah, ketua setelah 2 periode dari Pak Badawi ya Mas ya. Iya, benar. Jadi beliau itu pernah datang ke Solo gitu kan, kemudian ke acara Mapaba gitu. Dan gak ada yang nyapa. Padahal beliau ini termasuk sosok penting dalam PMI untuk Indonesia, termasuk salah satu perumus NDP. Tapi adik-adik malah nggak tahu siapa sih beliau gitu. Nah, ini kan berarti kita kehilangan narasi setengah sejarah, kita kehilangan jati diri kita gitu untuk kita hari ini dan untuk ke depan. Makanya saya khususnya membantu Mas Joko gitu ya. Kita menelisik ulang gitu Saya untuk penguatan. sampean. Kurang lebih seperti itu. Pentingnya kita menganalisis sejarah itu seperti itu. Mas Rodi kurang lebih. Nah, saya sedikit memberi cerita bahwa saya dulu pernah jadi ketua PMI Solo. Sama sekali saya tidak pernah diceritain soal sejarah PMI Solo itu bagaimana. Ya cari referensi sendiri, kemudian ketemu, kemudian saya tulis itu di blog yang ketua dari masa ke masa ya. Sebelumnya sih memang sudah ada tuh buku di inventarisnya PMI Solo. Cuman siapa yang kemudian bisa mengakses buku setebal itu ketika era sekarang, era digital, eman-eman sekali kalau buku itu hanya jadi pajangan di rak buku sekre cabang atau sekre komisariat misalnya, tapi tidak pernah ada kader yang membaca gitu. Akhirnya coba inisiatif untuk saya tulis dengan tab masa ke masa itu, sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Nah, tapi saya tidak tahu gitu loh siapa saja, hanya beberapa saja mungkin yang saya tahu di atas saya lah itu berapa periode, tapi lebih jauh dari itu kan saya nggak tahu waktu itu. Kemudian komisaris kepentingan juga saya lebih buta lagi, taunya cuma ketua-ketuanya, tapi dulu sejak kapan komisaris kepentingan itu ada, kemudian fakultas mana saja yang sama sekali misalnya belum pernah ada kader PMII kita di situ gitu loh. Atau yang terkuat dari zaman dulu. Iya, misalnya sampai hari ini kenapa misalnya kalau ngomong UNS kan FKIP ya. Kenapa FKIP itu kuat? Bisa jadi sejarahnya memang karena disitulah berdirinya PMI UNS itu. Intisari atau dulu orang-orangnya itu memang banyak kan FKIP pantas, kemudian FKIP itu sampai sekarang bertahan banyak. Kenapa misalnya kedokteran sendiri kok jarang? Apakah memang tidak pernah ada kader PMI di sana sehingga tidak menjejak gitu di Fakultas Kedokteran? Nah, sehingga saya justru sangat berterima kasih, bersyukur setelah mendengar Joko dan Ahmad itu, dan mungkin Mas Aji yang memberikan ini ya banyak inisiatif, dorongan, motivasi tentang kalian perlulah mengumpulkan fragmen-fragmen sejarah apapun khususnya soal PMI untuk kalian telusuri gitu loh. Dan saya berharap ya generasi ke depan gitu, adik-adik kalian itu juga ngerti gitu loh. Saya merasa rugi gitu ketika misalnya baru diceritain Joko tadi tentang sosok Pak Nubah yang kemarin beliau sempat ada acara di Pekalongan misalnya. Ya saya merasa ada sosok senior yang luar biasa, kapasitasnya, pengaruhnya luar biasa, tapi saya tidak tahu gitu loh. Andai kata saya pernah ketemu dan mungkin saya tidak menyapa atau apa, bagi saya dosa besar ini bagi saya seorang kader yang kebaikan besar beliau di masa dulu itu ya tidak secara langsung mungkin sudah saya terima gitu loh, sampai akhirnya PMI Solo itu masih bertahan, ya pastilah ada jasa beliau juga gitu. Nah itu sih dari saya sebagai seorang yang pernah berproses di PMI Solo dan PMI UNS, ya beruntung gitu ada orang-orang yang akhirnya mau menelusuri sejarah-sejarah ini gitu. Kalau Nahrawi sebagai orang yang hari ini di pengurus cabang ya, dan juga pernah jadi ketua rayon yang Selo FK UNS, gimana menurutmu, pengalamanmu sendirilah tentang PMI-mu yang kemudian tentu mungkin buta sejarah juga ya kalau ngomong PMI ya. Ya taunya PMI itu hari itu gitu ya. Paling atas ya berapa periode lah gitu. Gimana Ya memang
tindakan yang dilakukan oleh Mas Joko dan Mas Ahmad ini memang membuka mata bagi kader-kader baru selanjutnya bahwa bagaimana perjuangan PMII terutama Komisariat Kentingan sebelum kita ada yaitu. Jadi ini adalah penggalian jati diri dari PMII Kentingan. Nah, dari jati diri ini selanjutnya kita dapat memperoleh sebuah hikmah yang selanjutnya pula kita akan menimbulkan rasa kecintaan kita kepada PMII Kentingan. Nah, sekarang ini kan memang krisis para kader-kader yang tidak memiliki sebuah keinginan untuk membangun sebuah PMII ataupun khususnya komisariat Kentingan. Dengan menilik sejarah-sejarah ini mungkin bisa menjadi sebuah penyemangat bagi kader-kader masa kini. Bagaimana sih sedihnya, perihnya perjuangan kader-kader masa lalu, kok sekarang kita masih leha-leha, malas-malasan seperti ini. Seperti itu, sahabat Kotif. Oke, kita sudah dengar beberapa cerita atau tanggapan dari sahabat-sahabat yang ada di sini. Kita lanjut di sesi kedua, sementara kita jeda dulu. Ya, kembali lagi masih bersama kami semua di channel Narasi Moderat. Kita masih bahas soal sejarah PMII Solo yang coba ditelusuri nih oleh khususnya Joko dan Ahmad. Tadi mereka sudah bercerita tentang beberapa hal yang mereka dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh. Satunya yang ada di Cirebon, yaitu Pak Nuhbah ya. Beliau itu pernah jadi ketua cabang ya. Ketua cabang dari UNS juga ya. Jurusannya apa, Cok? Kuliah di 2 jurusan, di FISIP sama FKIP. FISIPnya apa? FISIPnya administrasi negara, FKIP-nya pendidikan tapi nggak disebutkan. Keguruan aja gitu. Ya. Nah, saya cukup tertarik tadi ketika dua orang ini juga menyebut bahwa Pak Nuhbah ini kan salah satu orang penting dalam lahirnya NDP-PMI ya. Yap. Sebagai penggagas atau apa nih? Jadi kalau dari cerita Pak Nuhbah ya Mas ya. Jadi pada masa itu kan PMI belum punya dasar untuk bergerak gitu. Nah, kemudian membuat draft, tapi draftnya itu hanya sebatas draft, belum sampai ke isi gitu kan. Nah, ada tiga kota kalau menurut Pak Nuhbah yang pada masa itu diserahkan, maksudnya dipercaya untuk membuat isi dari NDP itu. Salah satunya Solo, Jakarta sama Jember. Nah, dan kebetulan walaupun ini menariknya, jadi waktu itu kongres gitu kan. Nah, Solo kan sudah mempersiapkan dengan matang, tapi Solo itu datang telat gitu Mas. Datang telat tapi pemaparannya cukup bagus gitu, dan akhirnya ya beliau ini yang dari Solo diterima dan kemudian dirumuskan sampai benar-benar matang, dan kemudian di kongres selanjutnya ditetapkan sampai hari ini kita pegang sebagai dasar untuk kita bergerak gitu. Iya. Karena yang saya tahu ya, ketika saya masuk PMI kan ada materi wajib ya ketika Mapapa itu NDP, inilah dasar pergerakan. Ya taunya cuma itu sebagai materi, kemudian saya menerimanya, sudah gitu doang. Sejarahnya seperti apa nggak tahu. Baru kemudian sekian tahun saya berproses di PMI, tahu kalau Pak Dian Nafi itu termasuk orang yang ada di balik proses tercetusnya NDP itu. Tapi tidak tahu lagi kalau ternyata proses panjang gitu loh. Sampai kongres berapa sudah muncul konsep itu, tapi baru terlahir di kongres berikutnya ya. Di mana tepatnya berarti kongres? Berarti ketika itu Kongres Surya Dharma Ali, kemudian ditetapkannya di kongres setelah Surya Dharma Ali ya Mas ya. Siapa berarti? Kalau secara sejarah kan begini ceritanya. Ketika itu kan di tahun 84 ya. Itu Kongres 8 di Bandung. Kalau posisinya kan memang Pak Nuhbah itu kan ketua cabang 8283. Yang menarik lagi memang Pak Nuhbah ini baru semester 4 itu sudah menjadi pengurus cabang, bahasanya menjadi pegawai cabang begitu, dan agak sempat kaget ya pada masa itu, dan mungkin menarik juga ketika semester 4 sudah jadi ketua cabang begitu. Karena sebelumnya itu namanya Pak Azhari Mukhtar, yang ketika itu salah satu putra dari
DPR RI pada waktu itu Pak Muchtar Rosyidi dari kampus UNS jurusannya ekonomi. Kebetulan memang baru beberapa bulan menjabat ya, kemudian lulus dan terima di pegawai negeri di Departemen Perdagangan, otomatis harus dilimpahkanlah ke Pak Nuba. Nah, teman-teman pengurus cabang Solo ketika itu memang punya namanya kelompok diskusi namanya Dinamika Studi Club ataupun DSC. DSC ini secara paparan dari Pak Nuba sebagai saksi dan pelaku memang setiap hari bahkan hampir setiap malam sampai pagi itu sering mengadakan kegiatan diskusi, baik itu refleksi tentang PMII, dan akhirnya memang salah satu terobosan yang ada adalah pertama ya memang mungkin mulai mengkonsep awal mengenai usulan NDP, kemudian yang kedua adalah menyusun fragmen seperempat abad PMII, 25 tahun PMII. Nah, kemudian Pak Nuba ini dalam kesempatan Kongres ke-8 di tahun 84, ketika itu kan di Bandung, di dalam forum itu mengusulkan bahwasanya PMI harus mulai menggagas mengenai NDP, karena setelah bertahun-tahun PMI hanya tahu mengenai ADART ataupun garis-garis besar organisasi. Dan kesannya memang agak nantang ya, dan pada akhirnya juga di dalam forum itu yang menarik juga ditanggapi karena Solo itu datang terlambat. Tanggapannya begini, gini aja Nuba, mending itu dibahas di kongres selanjutnya, soalnya kamu datangnya terlambat begitu. Pada akhirnya memang setelah itu memang teman-teman Solo intens, dan perumusan NDP memang tidak hanya Solo saja, tapi memang melibatkan teman-teman Jogja, kemudian teman-teman Semarang. Jadi memang 3 kota itu lewat DSC, kemudian ada tim inti, kemudian ada tim pembantu, termasuk nanti ada beberapa narasumber yang ini disebutkan di dalam bukunya Fauzan Al-Fas. Secara teks draft yang kemudian diterima itu dari Solo, kemudian diberikan SK pada tahun 1986. Dan kemudianlah ada proses upaya-upaya penyempurnaan yang memang circle-nya adalah teman-teman cabang di Solo, kemudian Jogja dan Semarang. Jadi saya boleh menyebut kalau membayangkan proses panjang dari NDP itu ini ya, kader-kader pada masa itu kayaknya memang getol banget sampai dari kongres ini ke kongres yang berikutnya itu mereka membawa dan tidak bubar gitu loh. Kita kan sering ya, kita mengusulkan ini gagal di kongres A misalnya, kita kongres B kita berniat untuk mengusulkannya lagi agar gol gitu. Tapi udah karena kita sudah lulus atau sudah purna dari kepengurusan masing-masing, akhirnya mandek, kepentingan ini mandek gitu loh, dan terus berulang gitu loh. Masalah-masalahnya klasik terus berulang gitu. Nah, kalau saya membayangkan dulu paling tidak lah untuk NDP ini benar-benar getol, dan kita sebagai kayak kader PMI yang merasakan NDP itu menjadi ruh ya dari pada PMI. Kenapa kemudian kita harus bergerak, harus melangkah ini ya landasannya karena ada NDP itu ya, jasa besar sekali bagi beliau-beliau yang sudah merumuskan. Kita doakan semoga Allah senantiasa berkahi kehidupan beliau. Semua yang sudah meninggal ya semoga diberi tempat yang terbaik oleh Allah SWT. Dan saya pengen tahu nih Ahmad atau Joko atau mungkin Nahrawi nanti bisa bercerita, karena Nahrawi kan tidak ikut dalam penelusuran ini, tapi ya sebagai pengurusnya masih aktif lah, nanti berbicara gitu. Hal menarik apa sih Jok kalau ngomong tentang kader-kader pada masa itu yang diceritain oleh Pak Nuba salah satunya gitu? Saya kira sangat begitu banyak ya, termasuk ketika Pak Nuba itu mengusulkan NDP di Kongres ke-8 di Bandung itu, Pak Nuba posisi pada waktu itu sebenarnya sudah kerja menjadi pegawai negeri di Banyumas dan bahkan sudah berkeluarga. Jadi pas waktu itu kalau tidak salah lahir anak yang pertama. Nah kemudian pasca itu kan NDP itu kemudian baru disahkan kan ketika kongres di Surabaya, kongres ke-9 kalau tidak salah tahun 88. Artinya memang secara tarikan proses panjang yang ada di dalam perumusan NDP itu sendiri, dengan
masing-masing simbol yang ada. Ada beberapa hal yang menarik, katakanlah seperti bagaimana misalkan kita nyinggung mengenai komisariat UNS ya, karena kan ketika kita berbicara Solo otomatis menilik bagaimana keberadaan PMI awal itu kan di UNU Surakarta karena ada 2 deklarator masing-masing, Pak Nuril Huda sama Pak Laili Mansur. Nah, secara proses di UNS itu di dalam eranya Pak Badawi ya, di Ketua 7881, kemudian menuju ke Pak Azhari Mukhtar tadi 8182, kemudian ke Pak Nubah 8283, memang sudah ada kader-kader yang berasal dari PMI UNS. Bahkan kalau kita berbicara di rumpun eksakta, beberapa kader itu justru dari jurusan kedokteran. Bahkan kemarin diceritakan ada salah satu alumni namanya Dr. Koyim itu juga asli Cirebon yang dulu di kedokteran UNS. Tapi memang kita belum berkesempatan untuk bertemu. Tapi orangnya masih ini ya, masih ada ya. Nah, kemudian UNS dalam konteks cabang Solo, sosok Pak Azhari Mukhtar itu adalah ketua cabang pertama yang berasal dari kampus UNS, yang tadinya memang secara personel belum ada komisariatnya, baru ada komisariat UNS itu di tahun 82 itu yang memang diinisiasi oleh Pak Nubah yang notabene memang dari UNS untuk menjadikan ataupun menggerakkan UNS menjadi komisariat tersendiri. Nah, itu menarik. Dan misalkan ketika berbicara mengenai relasi ya, dalam hari ini adalah struktur pemerintahan begitu ya. Bagaimana teman-teman PMI itu sudah bisa mendinamisir peta yang ada di pemerintahan. Misalkan salah satu strateginya adalah dengan banyak mengundang para politisi Golkar, karena memang di era Orde Baru itu kan sangat begitu butuh butuh panggung. Misalkan di mahasiswa sangat begitu tertarik. Jadi ketika itu teman-teman PMI misalkan butuh kegiatan, kemudian konsumsi ditanggung oleh yang diundang tadi narasumber ya sangat begitu terbuka sekali. Dan ini juga terkait mengenai salah satu alumni juga namanya Pak Abdul Haris Wail, yang secara kampusnya itu Universitas Cokro Aminoto yang nanti jadi salah satu kampus yang menjadi UNS. Mergeran UNS. Nah, Pak Wail ini pada masanya pada zaman itu menjadi anggota DPR di Kota Surakarta. Pak Wail sebelum teman-teman cabang menyusun fragmen seperempat abad PMI, Pak Wail itu dalam catatan bahkan di beberapa buku PMI disebutkan juga menuliskan mengenai sebuah buku terkait mengenai perkembangan PMI. Yang itu kan kemudian Cokro Aminoto itu kan menjadi salah satu kampus yang menyusun UNS ya, 11 Maret ya, yang terdiri dari berbagai kampus itu. Yaitu secara peta, misalkan kita berbicara UNS, kemudian nanti baru bergeser ke UMS begitu ya. Yang lucu memang ada beberapa strategi khusus yang kemudian digerakkan oleh sahabat-sahabat pada waktu itu. Misalkan penuturan Pak Nubah, biar dapat kader-kader di UMS itu dengan mengandalkan sahabat-sahabat yang dapat dikatakan menarik ya dari tampilan atau untuk istilahnya macari teman-teman UMS biar PM itu bisa berkembang. Nah, ini fakta yang memang mungkin harus kita ketahui bersama. Harus dilanjutkan juga nggak, Bung? Kaderisasi biologis ya. Tapi memang ya implikasinya jelas kita ideologis dan memang harus diakui bersama. Circle-circle dalam hal ini perjodohan yang ada pada waktu itu memang sebelum berkembang ya, katakanlah kader-kader UNS itu memang banyak kemudian yang mendapatkan jodoh kader-kader dari UNU karena secara SDM itu banyak laki-lakinya UNS, perempuannya dari UNU. Mereka menikah lalu punya anak jadi PMI enggak tapi nah kurang paham kalau itu. Jadi unik ya kalau ngomong. Ternyata saya pernah mendengar cerita bahwa di beberapa periode misalnya di komisariat mana itu kan cara memang untuk menggait kader, misalnya kita butuh nih masuk kampus ini gitu ya, di antaranya memacari itu orang-orang PMI yang mungkin punya pengetahuan lebih, dia punya bergen lebih ya, atau good looking bahkan, itu kita jadikan tanda kutip sarana untuk senjata untuk menggait kader-kader, dan itu ternyata dulu sudah terjadi gitu.
Jadi sekarang silakan sahabat-sahabat mau melakukan cara itu atau enggak. Dan dari hal-hal unik itu kemudian sampai hari ini PMI Solo masih eksis dengan dinamikanya ya, sempat pasang surut, dan khususnya di Komisi 1 NS yang alhamdulillah makin berkembang ya, secara kuantitas, kualitas juga makin terupgrade. Ya sesuatu yang seharusnya kita tahu dulu sejarahnya, kemudian kita bisa melangkah lebih maju agar tidak terpleset atau salah langkah gitulah. Nah kemudian ini nih, apa yang pengen kalian lakukan Mat, pasca kalian menelusuri sejarah ini tuh, apa mau bikin buku kek atau bikin apalah untuk diusulkan ke cabang atau komisariat gitu, gimana Mat? Jadi kalau saya pribadi ya Mas, nanti terserah kembali lagi ke sahabat-sahabat yang lain gitu. Nah ini kan merupakan hal yang besar gitu, yang perlu kita jaga, rawat bersama aja. Saya harapannya setelah dapat data-data kemudian dari yang sudah kita jalankan hari ini, dibukukan lah gitu. Ibaratnya ya terserah nanti mau dibaca atau enggak, yang minimalnya itu kita punya peninggalan gitu loh, biar nggak terputus tadi kan. Kalau minjem istilahnya Pram kan, menulis adalah bekerja untuk keabadian gitu. Jadi dengan menulis itu ibaratnya nanti ya adik-adik atau ada yang butuh, barangkali butuh gitu kan, menelisik, oh Mas ini rupanya alumni PMI ya gitu ya, bisa ini kita minta link, kita minta bantuan dan sebagainya. Nah, itu kan bisa jadi bahan pertemuan biar enak aja gitu bicaranya. Dari situ mungkin ntar kita abadikan tadi lah hasil-hasil yang sudah kita dapat. Kalau dari Nahrawi sebagai orang yang hari ini menjabat di struktur cabang, gimana Wi? Ada usulan nih, kamu siap mendukung nggak nih? Menurut saya hal-hal seperti ini patut kita dukung bersama, bahwa di Mapaba nanti kan ada yang namanya materi ke-PMI-an. Nah, materi ke-PMI-an jangan hanya dalam hal global PMI secara nasional, tapi ke-PMI-an secara internal kita pun harus kita pelajari. Karena memang kita mengenal PMI secara luas, tapi diri kita sendiri belum tentu kita ketahui. Nah, disitulah mungkin perlu kita sisip-sisipkan dari hasil-hasil penelitian ataupun kajian yang dilakukan Mas Joko dan Mas Ahmad ini, bisa disisipkan nanti di materi ke-PMI ya, terutama di komisariat-komisariat terkait seperti itu. Harapannya kader-kader baru tidak hanya mengetahui secara luas saja, tapi secara detail PMI dalam komisariat ataupun cabang sendiri itu bisa diketahui oleh kader-kader seperti itu. Kalau kembali ke apa yang disampaikan oleh Nahrawi tadi, mengutip apa yang sering disampaikan oleh Abah Habib Lutfi itu kan, biar tidak kepaten obor ya, biar kita tuh tersambung terus gitu loh sanatnya. Nah orang-orang ini, dua orang ini kalau kata Nahrawi tadi, ini orang-orang PMI yang bersanad jelas gitu loh. Berarti yang lain itu kira-kira nggak jelas lah, ikut-ikutan aja gitu. Hanya ekor. Tapi harapannya pasca ini ya semua kader-kader pasca di kepengurusan ini dan seterusnya ya, melajarilah jejak-jejak secara lokalnya gitu. Dan saya juga sebagai orang yang pernah berproses di PMI, sekarang saya balik ke rumah di Pekalongan, saya berharap ya dimanapun kader-kader PMI berada, ketika pulang ke kampung atau bekerja di mana, tinggal sudah hijrah ke kota mana itu, jangan putus juga komunikasi, koneksi, hubungan keluargaannya dengan sahabat-sahabatnya yang di masa dulu gitu, atau adik-adiknya atau senior-seniornya, karena ini penting gitu. Ya Joko bisa tahu Pak Nuhbah ya karena ada orang yang memberitahu informasi itu gitu loh, entah dari bacaan atau dari orang mulut secara langsung gitu. Misalnya saya dan Nahrawi ini satu daerah Pekalongan, ya saya masih berusaha untuk menjaga hubungan kekeluargaan dengan Nahrawi ini. Siapapun nanti gitu, kalau misalnya ada yang mampir ke Pekalongan, lewat Pekalongan saya ajak mampir lah. Dengan cara-cara inilah kemudian salah satu, kalau mereka ini menemukan fragmen-fragmen dirangkai gitu dari sejarah tahun dulu banget sampai hari ini. Nah yang paling sederhananya, kita yang pernah hidup dalam satu masa juga jangan sampai terputus gitu.
Jadi kalau ada adik-adik yang main kita silaturahim atau kita diundang acara, kita juga menyampaikan agar tidak lupa oh kalian tuh punya mas-mas mbak-mbak PMI yang sekarang di ini atau di sana berkegiatan ini, kalian bisa akses. Atau ketika yang mas-mas mbak-mbak ini butuh sesuatu terhadap adik-adiknya juga bisa diberdayakan, kira-kira gitu. Jadi obrolan yang sudah cukup panjang ya, kita sudah setengah jam lebih bersama Bung Joko, Ahmad dan Nahrawi. Semoga obrolan tentang sejarah PMI Kota Solo khususnya dan juga UNS ini ada manfaat yang bisa diambil, dan bagi PMI dimanapun, sahabat-sahabat PMI dimanapun, ayolah saya ajak untuk sama-sama gitu membangun kembali dongeng-dongeng atau catatan-catatan sejarah yang mungkin tadinya itu masih katanya tapi coba kita gali lagi agar secara data itu lebih valid, biar di setiap lokal itu tidak sampai kepaten obor itu tadi sebagaimana yang sering disampaikan oleh Abah Habib Lutfi. Oke sahabat-sahabat, sementara obrolan di channel Narasi Moderat untuk episode kali ini saya cukupkan ya. Terima kasih udah mau ngasih kesempatan waktu untuk ngobrol-ngobrol tentang ini semua. Semoga kalian semua juga sebagai orang-orang yang masih bergiat di PMI, melakukan banyak hal baik di PMI, juga dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari atau hari ini. Itu aja sahabat-sahabat sekalian, semoga sekali lagi channel ini bisa berjalan secara istiqomah, memberikan manfaat bagi kalian dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.